cerita monyet kedua itu saya ceritakan ketika di Surabaya kalau nggak salah. Ketika ngobrol-ngobrol sambil ngopi saya bercerita tentang bahwa kalau menurut teori evolusi nih ya, menurut teori evolusi, monyet sama manusia kan mulainya nggak jauh-jauh amat. Tapi kenapa manusia perkembangan evolusinya bisa sangat cepat seperti itu, sementara monyet lambat banget? Ini saya mendengar dari YouTube, tapi saya cari jurnalnya sampai sekarang belum ketemu tentang penelitian ini. Tapi saya mendengarnya begini. Ini perbedaannya adalah pada wanita. Pada wanita monyet maupun wanita manusia. Perbedaannya begini. Wanita kan menang milih. Kalau laki-laki menang nembak. Ya toh? Kamu wanita nembak apa laki-laki itu kan nyari pasangan, tapi perempuan yang menentukan pasangannya seperti apa. Bedanya monyet sama manusia, gini. Kan kalau dalam society ada hierarki dominasi, siapa yang kuat, siapa yang lebih lemah. Mereka saling tarung untuk menentukan siapa rajanya, dalam tanda petik alpha male-nya, siapa yang paling kuat. Nah, kenapa perbedaan evolusinya sangat signifikan itu hanya karena satu sebab ini. Kalau cewek, perempuan, kalau wanita di manusia itu memilih laki-laki yang hierarkinya paling tinggi dalam piramida society tersebut. Yang paling kompeten, yang paling mampu menjaga, yang paling kuat, itu yang dipilih. Sehingga anak yang paling banyak adalah orang-orang dari benih-benih yang paling kompeten tersebut. Paham ya maksud saya ya? Kalau di cewek, siapa namanya? Monyet ini tadi, karang jenenge munyuk ya ora iso nyalahke ya. Dia tidak memilih karo sapa wae gelem. Oke lah. Karena oke. Sama itu oke. Pokoke karo sapa-sapa oke ceweke monyet iki. Yang menghalangi dia tidak dikawin oleh segitu banyak laki-laki adalah pasangannya yang menggusah bahasa Indonesianya apa? Mengusir. Pasangannya si laki-laki ini yang mengusir siapapun yang mendekati si cewek ini tadi. Aslinya ceweknya rapopo, gelem-gelem ae. Jadi tidak pemilih. Jadi nek jomblo kangelan golek menungso, golek wong wedok, manusia itu pemilih memang, dia mencari yang hierarkinya paling tinggi. Makanya kalau Anda misalnya jadi jomblo, Anda tahu persaingan yang ngapel mobilnya, motornya lebih baik, itu biasanya lebih mudah diterima daripada yang motornya jelek. Kenapa? Karena itu simbolisme bahwa dia ternyata lebih bisa menjamin masa depanku itu. Terus Anda kenapa begitu patah hati kalau ditolak sama cewek? Karena secara bawah sadar alam berkata kepadamu lewat si wanita bahwa kamu tidak pantas punya keturunan. Kan loro ati banget toh. Alam sing ngomong iki, jero banget iki, masa ditolak ro alam semesta iki rasane. Ditolak cewek bawah sadarnya. Nah, itu yang membuat perbedaan perkembangan manusia menjadi sangat jauh lebih cepat karena dia memilih yang terbaik untuk menurunkan anak, Sementara monyet tidak memilih yang terbaik, dia memilih saanane baik. Terus kemudian saya mencoba mengekstensi ide ini. Itu kan bisa dilihat dalam skala yang lebih besar. Kalau kita milih pemimpin sepertinya model monyet atau model manusia ya. Kita cari yang terbaik apa saanane ya kira-kira. Apakah kita milih orang yang paling kompeten di antara lingkungan itu untuk menjadi pemimpin kita? Kalau iya berarti kita berevolusi cepat seperti manusia seharusnya pertumbuhan Indonesia ini. Tapi kalau kita milih saanane lah. Yo jangan kaget kalau pertumbuhan kita lambat seperti monyet. Saya kan tidak bisa menyimpulkan tuh yang mana nih Indonesia itu yang monyet atau yang manusia. Terus kemarin saya bikin percobaan di Twitter dengan hashtag jargon kodian. Saya gini, ayo teman-teman yang Anda punya jargon para calon-calon tersebut dengan baliho-baliho, tolong dimentionkan ke saya. Ada jumlahnya, ada berapa kata? Kira-kira, dari mana-mana datang se Indonesia, mentionin saya jargon-jargon itu. Paling tinggi adalah putra daerah.
Terus ya putra daerah iki ya wonge dhewe, dulure dhewe dan sebangsanya gitulah. Putra daerah. Terus kemudian ada beriman terpercaya. Oh, ngono barang. Itu jumlahnya nggak cuma satu. Ternyata kodian itu banyak segitu. Saya punya kesimpulan kalau ini yang bikin baliho aja nggak punya gagasan, berarti dia bukan yang terbaik dari kumpulan masyarakat di situ. Ada beberapa sing ngene iki Yohan, berani jungkir balik demi rakyat. Fotonya diwalik Jan. Ini parameternya kok gimmick sih? Dia mekanismenya sebagai pembahasan yang lebih lambat, lebih panjang ya, tapi dia pakai trik marketing ini, bukan pertimbangan menjual ide, tapi dia pengen merebut 3 dari 4 detik dari perhatianmu agar kamu ingat. Ini rano bedane karo iklan sandal, iklan softtek dan seterusnya. Iki rano bedane kuwi. Iki produk iki, bukan manusianya ini. Nah, jadi sampai saat ini saya melihat ada keresahan itu bahwa kita evolusinya seperti monyet deh, bukan seperti manusia deh. Kita masih memilih pasangan, kita kan yang memilih nih, rakyat yang memilih nih, karena kita sebagai wanitanya nih, karena kita harus memilih pasangannya. Kita memilih pasangan bukan yang terbaik, tapi masih yang seadanya. Karo sapa wae rapopo lah. Tapi karena apa? Karena memang kita tidak punya parameter untuk mencari yang terbaik seperti apa. Nah, lebih dalam kan gitu. Gimana kita bisa tahu lebih baik? Kita kenal aja enggak? Kita bisa tanya langsung sama dia juga enggak bisa. Posisinya jauh seperti ini. Ya wes, harus ada jawabannya. Kalau iya harus ada jawabannya. Nanti akan saya senggol sedikit jawabannya. Tapi cerita kedua adalah seperti itu. Yang membuat manusia evolusinya jauh lebih cepat daripada monyet. Sehingga kita jadi sadar seperti ini manusia sebelum sebelum monyet. Hanya karena itu, yang wanita cara memilih pasangannya berbeda. Yang manusia memilih yang terbaik, yang monyet memilih seadanya. Itu aja Pak. Hierarki tadi Bang, hierarki yang dipilih wanitanya manusia tadi itu kan nanti ada detailingnya. Misalnya harta benda, martabat, nyawa misalnya ya. Kalau sandang, pangan, papan. Nah, hierarki tadi ditentukan oleh yang mana? Kan gitu. Ada orang yang milih yang penting kelihatan punya rumah bagus meskipun utang dan tidak bisa bayar. Kan gitu. Jadi orang lebih mementingkan apa? Apa Gibran? Jadi itu ada hierarki lagi, ada sub hierarki di dalam hierarki yang saya bilang tadi. Nah, kasus wanita monyet itu maupun wanita manusia itu terjadi tidak hanya soal laki-laki perempuan, itu terjadi dalam pembangunan nasional, terjadi dalam berkeluarga, terjadi di dalam apa saja. Pertimbangan kita ini pertimbangan model monyet, wanita monyet atau pertimbangan model wanita manusia. Kita utang-utang rapopo yang penting ketok duwe motor anyar. Gitu kan. Wis omahku tak dol rapopo yang penting aku iso ketok ngene kan begitu. Nah, ini kan bisa dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, maksud saya teman sekalian, Anda kalau bisa membawa ini pulang untuk dimaknai. Setiap Anda ngelihat apa-apa di jalan, di gedung-gedung atau di dalam koran atau dimanapun dan informasi, di situ Anda bisa menemukan, oh ini jenis wanita manusia, kalau ini jenis wanita monyet. Saya tidak tega mengatakan bahwa kita itu sebenarnya adalah penganut monyet betina. Di dalam banyak hal. Wis sing penting aku sing nanda tangani wis. Sing penting ki wekku, sing penting aku sing gawe. Aja nganti sapa-sapa liyane. Gitu. Meskipun itu ibarat gini, kamu milih nasi sebungkus ataukah milih celana pendek? Sing penting mangan wis, timbangane mudah gak apa-apa, sing penting mangan kan itu kan. Sing penting di omah gak mangan gak apa-apa, mudah gak apa-apa kan begitu sekarang ini. Sing penting ketok duwe omah magrong-magrong. Nah, orang Jawa kita dulu sudah ada pemaknaan baku di timur, di masyarakat kita di masa yang lalu,
bahwa yang nomor satu itu adalah sandang, yaitu martabat. Nggak apa-apa kita nggak punya rumah, nggak bisa makan, asal kita tetap punya martabat. Dan ini tidak bisa dibalik, makanya urut-urutannya sandang, baru makan. Nggak makan nggak apa-apa, daripada kehilangan martabat, kan gitu. Kalau orang Madura mengatakan daripada saya putih mata, mending saya putih tulang. Daripada saya malu, mending saya mati, kan begitu. Nah Indonesia kan sudah dibalik. Sekarang itu papan, pangan, sandang. Itu gejala budaya dan mentalitas kita sekarang ini. Kita menomorsatukan penampilan, menomorsatukan prasasti-prasasti dan jasa-jasa, ya. Meskipun kita tidak punya martabat, meskipun kita habis, kita telanjang bulat jadinya, kan begitu. Oke, sekarang yang ketiga, Mas, semua terminologi ini akan kita pakai untuk diskusi terakhir nanti tentang Nabi Dzolim. Karena sekarang kita sudah jelas metodologi dan terminologinya. Monggo, Bang. Sing tiga, Bang. Tentu yang menjadi calon pasti ada dalam hierarki tertentu ya. Ini tadi saya teruskan sedikit yang kedua karena Simbah menyinggung tentang hierarki. Kalau monyet tadi kan yang siapa yang paling kuat, siapa yang paling menangan lah lawan yang lain, itu masuk pada hierarki yang tertingginya. Kalau manusia ini yang jadi calon-calon ini hierarki apa ya? Saya sambungkan pada efektivitas dari mekanisme serangan fajar. Ono ya serangan fajar ya, kalau pilihan pemimpin ya, tinggal deal-dealan berapa ya. Ono tahu serangan fajarnya berapa. Jadi kalau kamu mau jadi calon, kamu harus mampu untuk serangan fajar. Mau tidak mau hierarki yang di sini adalah hierarki siapa yang paling kaya, siapa yang paling pintar cari duit nih. Jadi yang kamu pilih adalah bukan orang yang punya gagasan, orang yang punya integritas, tapi orang yang paling pintar cari duit. Jadi kalau kemudian Anda komplain, kok korupsi terus toh? Loh, Anda pilih orang yang pintar cari duit kok. Bener nggak logisnya? Logikanya? Ya itu kesalahan dalam tanda petik, kita punya urun kesalahan. Karena kita memilih kualitas yang seperti itu memang. Walaupun dipilihkan ya ini posisinya. Ini makanya ini butuh proses evolusi. Saya selalu mengatakan dulu bahwa Ma'iyah punya hipotesis yang berbeda daripada yang lain. Dan pada pilpres ini saya ditantang bener-bener rodok diece lah. Jari ini Ma'iyah gue kacil lah kakean cangkem ingin artinya. Aku rodok panas gue Yohan. Gue tuh istilah, oh tak kei gue. Apa sih nih hipotesis yang berbeda. Oke, hipotesis yang berbeda. Tapi sebelumnya saya mau cerita hipotesis yang berbeda berangkatnya dari mana. Lagi-lagi pelajaran tentang monyet. Seneng banget aku karo munyuk lagi mesrai karo munyukiah. Munyuki ono bonobo, ono simpanse itu punya yang menarik juga itu. Tapi intinya begini, salah satu selain memilih itu tadi, kenapa manusia sukses dalam bersaing di kehidupan ini karena punya jempol. Jempol gitu. Ini luar biasa ini jempol manusia ini. Dia jari yang berlawanan dengan jari yang lain. Monyet juga punya jempol, tapi jauh berbeda dengan manusia kemampuannya. Kenapa? Karena jempolnya monyet tidak bisa bersentuhan dengan semua jarinya dengan mudah. Loh, efeknya apa iki? Tak kasih tahu efeknya. Begini, di manusia tangan itu bisa digunakan dengan dua cara yang disebut sebagai power grip. Power grip itu ketika Anda pegang sesuatu yang membutuhkan tenaga seperti beduk, seperti cangkul, seperti palu dan arit. Itu kan harus Anda genggam gini. Power. Yang satu lagi yang disebut sebagai presisi. Grip presisi itu gini. Pakai jari tok. Jadi kamu bisa ngolah sesuatu dengan presisi, dengan teliti. Oke ya, ada dua perbedaan itu ya. Dia mencoba mengubah sekitarnya dengan dua cara tersebut. Dengan power atau dengan presisi. Sekarang Anda lihat, kalau pada perubahan sosial, kalau ingin melakukan perubahan, tangannya gini atau gini? Menggenggam. Berarti secara naluriah dia ingin menggunakan power untuk mengubah keadaan.
menggunakan power merubah keadaan. Semua yang gini ini pengen merubah keadaan dengan power, dengan tenaga. Dan kita tahu sendiri, kalau Anda pengen bikin lukisan yang indah, nggak bisa kuasnya digenggam tuh. Yang bisa digenggam itu kapak. Kamu nggak bisa bikin ukiran yang indah kalau tidak kamu pegang secara pakai jari, itu yang namanya apa, tatah itu. Palu itu selalu menghancurkan. Sayangnya yang di Islam tuh yang diingat adalah ketika ekspansi menggunakan pasukan dan menaklukkan negara lain dengan palu. Betul, karena palu itu menghancurkan dan membuat sesuatu yang baru. Padahal Kanjeng Nabi pertama ketika di Mekah dan Madinah menggunakan genggaman atau menggunakan jari. Presisi. Ngomongnya perorangan, persuasi, dengan kasih sayang, presisi semua pakai jari seperti ini. Nggak pakai power seperti ini. Kanjeng Nabi pakai power ketika dibutuhkan. Ketika sana pakai power, dia baru pakai power. Kalau tidak, semua pakai jari, presisi. Dan Anda lihat foto-foto di Indonesia ini, ketika terjadi perebutan kekuasaan, bentuk tangannya gimana? Dengan power, tambah yel-yel. Oh, nek aran bahas yel-yel ilmu yang berbeda lagi, panjang lagi nih. Tapi intinya itu ya, ada power dan ada jari. Ketika saya ditanyain nih sama Yodit karo arek-arek lah sing ya cukup akrab, makanya dia cangkeme ra enak ngono kuwi. Ku jarine selalu ngomong bahwa Mak Yah punya hipotesis baru nih. Gimana caramu apa urusan pemimpin ini? Dan orang selalu salah sangka misalnya begini. Karena tidak bisa melihat antara power sama presisi. Saya mulai sering ditanyain, Simbah tuh dukung yang mana tuh? Kayaknya dukung yang satu deh daripada yang lain. Buktinya apa? Karena dia sering ngejekin yang lain daripada ngejekin si A daripada si B. Kalau parametermu, kamu ngelihatnya power sih. Kalau kamu ngelihatnya ngejek, Simbah paling tidak mendukung aku berarti. Saya sepanjang hidup tuh diejek ya sama Simbah nih. Loh, tapi saya bisa presisi membedakan antara nyinyir dan kritik. Kalau nyinyir itu intinya hanya memburukkan, nah kalau kritik itu memberi kesempatan untuk tumbuh. Kalau kita terima benar-benar oke, aku dikritik seperti ini, ada satu poin yang aku bisa tumbuh karena ejekan itu. Sama-sama ejekan tapi ada nyinyir dan ada kritik. Aku nggak mau menyimpulkan tapi Anda lihat sendiri, kalimat yang kebanyakan di sosmed itu nyinyir atau kritik. Oke. Kalau Anda lihat 40 tahun ke belakang, 60 tahun ke belakang, semua giroh perubahan selalu terkepal tangannya, selalu pakai power. Jari tidak pernah punya kesempatan untuk membuat perubahan. Ya secara naluriah wajar aja. Saya nggak pernah ngelihat orang tawuran terus gini-gini pakai jari, nggak pernah. Pasti pakai kepelan gini. Karena secara naluriah manusia power ya pakai kepelan memang. Nggak pakai jari. kamu orang sudah tawur ngono kuwi. Oke. Tapi tadi kita Simbah ngomong komunikasi. Ini ada kesempatan si jari dan presisi membuat perubahan nih. Karena peperangan yang ada di sosmed asalnya dari mana? Dari jari semua. Nggak ada yang ngetik pakai kepelan gini nih. Semua pakai jari nih. Tapi alat presisi itu digunakan untuk power sekarang. Belum digunakan untuk sesuatu yang presisi. Kenapa? Karena definisi masalahnya belum jelas. Oh ya jelas sih buat mereka. Masalahnya buat yang ribet itu adalah memenangkan junjunganku dan mengalahkan musuhnya. Sementara kalau Mak Yah yang pengen kita lihat adalah memperbaiki kualitas pemimpin. Bukan urusan siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan saya harus menjawab ini pertanyaan orang ini nih. Mak Yah kok nggak ikut berjuang, cuman ngomong-ngomong tok. Pilpres gimana? Masa nggak ikut ngobrol-ngobrol di situ? Saya ambil pertama nomor satu premis dari Mak Yah adalah kedaulatan. Nggak bisa kamu ngongkon satu atau ngongkon dua. Yang kedua, mikir sendiri. Di dalam kedaulatan, dalam keputusan ada background di mana kamu harus riset dan mencari tahu.
Tapi kemudian datang masalah lagi. Nek kudu riset bendino urusan pilpres, njuk kapan aku le nyambut gawe? Kan ruwet toh itu posisinya. Oke, ada beberapa komponen. Kita menghadapi sebuah keadaan nih, dimana mau nggak mau kudu milih bapak. Bukan milih bapak, mau nggak mau kudu milih pasangan gitu. Karena kita tidak setuju sekalipun itu terjadi. Fakta terjadi. Yang harus kita rubah adalah bagaimana kita memaknai itu dan merubahnya menjadi fakta yang lebih baik. Kan pertanyaannya seperti itu. Saya mencoba membuat hipotesis. Oke, dari masalah itu tadi, kenapa kita tidak bisa memilih pemimpin yang baik? Karena calon pemimpin yang sesuai standar kita. Maksudnya punya gagasan, punya visi, punya hipotesis solusi dan seterusnya. Karena kita tidak punya kesempatan untuk bertanya langsung. Betul nggak? Bahkan debat pilpres saja kita tidak punya usulan apa yang didebatkan. Gue debat apa? Kene iki nyambung apa ora? Mungkin iki pengen takon tentang sertifikasi nelayan rano sing bahas. Misalnya gitu. Ada yang tanya soal pertanian tapi nggak ada yang bahas secara detail. Rakyat berhak nggak nanya itu? Berhak, tapi nggak ada jalan ke sana. Itu satu yang harus dipecahkan. Nomor 2, kita harus memilih secara rasional. Kenapa? Kalau tidak rasional kita akan didrag, kita akan ditarik ke bawah kepada pilihan emosional. Kalau kata Jung, katanya salah satu psikoanalis, berpikir itu adalah sesuatu yang berat, yang lebih mudah adalah menghakimi. Jadi orang yang menghakimi itu karena malas berpikir. Bagaimana kita bisa memilih calon pemimpin yang benar kalau berpikir aja gak mau? Kita bisanya hanya menghakimi. Nah, tapi kita juga tidak rasional, kita tidak fair kalau memilih kalau memaksa semua orang untuk berpikir secara dalam. Kita punya hal-hal yang lebih penting, nguripi anak itu lebih penting lah. Bekerja sehari-hari dan mempertahankan keluarga itu lebih penting. Nah, hipotesisnya begini yang pengen saya tawarkan kepada Mak Iya. Beberapa waktu terakhir ini saya mencoba nembus tim ses kedua belah pihak. Nembus tim ses Jokowi, TKN, dan menembus tim ses Prabowo, BPN. Saya hanya minta gini, kalau kita punya pertanyaan 11 saja seminggu, mohon dijawab. Karena kita tidak akan bisa punya pilihan logis kalau kita tidak punya kesempatan untuk bertanya. Akhirnya disetujui sejauh ini. Terus kemudian saya harus menemukan cara bagaimana untuk polling pertanyaan teman-teman sekalian, kita semua. Kemudian saya bikin, karena sekarang kesempatan di mana jari presisi bisa lagi bekerja dengan cara komunikasi yang baru. Saya sama teman-teman Jogja bikin aplikasi. Kita rodok nganu iki, rodok promo iki. Tapi menurut saya itu hipotesis Mak Iya. Aku rawani ngomong Mak Iya, Ding. Itu hipotesis saya. Karena saya aku kudu milih pemimpin kudu piye? Wong siji ngelekke sing liya, siji ngelekke sing liya, saya punya pilihan logis gimana tentang pilihan itu. Dan kalau kita gini-gini terus, akan rollingnya ke bawah terus, ini nggak akan ada pilihan karena kita tidak punya parameter untuk memilih seperti apa. Nah, saya bikin aplikasi di mana saya bisa polling pertanyaan dan pertanyaan itu saya kirim setiap minggu 11 ke TKN dan BPN. Jawabannya dimasukkan ke dalam sesuatu yang bernama kuis. Kenapa kuis? Karena menjaga bias. Manusia Indonesia tidak punya cukup disiplin untuk terhadap pikirannya sendiri. Kita biasa memutuskan, kemudian mencari informasi untuk membenarkan keputusannya tadi. Belum bisa mencari informasi dulu, baru memutuskan di belakang. Gue ra iso. Angel ra karuan, makanya saya bantu di situ dengan aplikasi. Di aplikasi itu ada pertanyaan tadi dan ada jawaban dari kedua pihak tanpa kita tahu itu jawaban siapa. Mau nggak mau kita mikir secara logis, milih ki, nanti endingnya baru keluar, ternyata kamu lebih senang kepada siapa. Itu jawaban saya terhadap pemilihan logis, bukan emosional. Anda yang jomblo perhatikan baik-baik.
Jangan pernah berjanji ketika Anda bahagia. Jangan pernah Anda mengumpat ketika Anda marah. Karena semua keputusan pada keadaan emosi, saya berani bilang, pasti akan Anda sesali di kemudian hari. Kalau kita memilih pemimpin dengan emosi, saya berani jamin, pasti kita sesali di belakang hari. Yaitu bedanya manusia sama monyet. Saya hanya mengajak kita menjadi manusia. Ayo logis, kamu tetap dengan independensimu, tapi kamu cukup informasi. Dan kalau orang sudah memilih pemimpin berdasarkan pertanyaan dan jawaban, duit sepiro-piro ra kanggo, karena yang dipakai adalah gagasan dan visi dia, cara berpikir dia. Nah, itu hipotesis yang saya coba sampaikan, tapi tidak akan ada gunanya kalau yang pakai cuman sedikit. Saya membayangkan dulu, ini apa? Tak terus sedikit. Saya membayangkan dulu kalau Kanjeng Nabi bikin startup yang namanya Islam itu 13 tahun usernya cuma 200, nggak sampai 300, itu kan stres banget itu. Kok 13 tahun usernya cuma 300 sekitaran. Terus sama investornya disuruh pindah tempat. Servernya nggak bagus di Mekah. Servernya pindah ke Madinah aja nih. Kayaknya lebih kondusif. Setelah itu kemudian dipindah ke Madinah dan lumayan tambah banyak. Setelah akhirnya kemudian 1400 tahun usernya 1,5 miliar nih. Platform yang namanya Islam tersebut. Di situ banyak buzzer juga. Di situ banyak fanpage, mazhab-mazhab, banyak influencer, kiai-kiai. Terus banyak usernya walaupun user aktifnya tidak banyak. Yo ngaku Islam ning yo ora tau jumuahan. Ngaku Islam yo ora tau salat. Jumatan ditakoni nang endi? Berjumuahan diomongke pamer. Wis pokoknya absurd lah. Tapi daripada saya terlalu panjang, masuk ke berikutnya. Yang saya pelajari dari monyet-monyet tersebut adalah sebuah tawaran di mana sebenarnya si perempuan, yaitu rakyat, bisa memperbaiki kualitas suaminya jika kita bisa punya parameter yang jelas untuk memilih seperti manusia, tidak seperti monyet. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sabar sebentar untuk meresume sedikit teman sekalian. Jadi sebenarnya saya senang sekali kalau ada teman-teman yang mengatakan apa tadi enggak ngomong tok malu. KC kakean cangkem. Sebenarnya saya sangat senang sekali teman-teman. Saya tuh andaikan beliau bersedia satu aja datang ke sini dan mengatakan apa rek KC kakean cangkem, mak ya kakean cangkem. Aku seneng teman-teman. Begitu dia ngomong, ya wis tak mulai rek, aku tak mulai, wis kan gunane, aku tak mulai. Dan saya itu enggak masalah loh, bubar kabeh gitu, aku enggak masalah. Saya itu sangat bergairah terhadap kematian. Karena di dalam kematian itu aku akan menciptakan kehidupan yang baru yang kalian tidak akan duga-duga, kan gitu. Kita itu menahan diri habis-habisan. Kita tidak pakai kepelan Mas, maka kita menolak untuk menahan diri untuk tidak jadi ormas, tidak menjadi parpol, tidak menjadi kepelan lah pokoknya. Kita hanya berlatih dudul-dudul jari-jari aja kalau pakai istilahnya Sabra. Dan kita ya wis nek anjene gak nek ngene iki kan gunane ya bubar ae karena masalah aku lumayan sama Mbak Via, aku bisa bendino aku lah. Ya. Kan gitu. Saya tuh betul-betul ndak eman apapun Mas. Terhadap segala sesuatu yang sifatnya keduniaan. Gitu loh. Saya dulu pernah dicekal zaman Orde Baru, ki aku yo tak balik lho, kowe sing nyekal aku sing nyekal kowe no. Lumayan nih aku dilarang malah lumayan. Makanya kalau maknya itu dilarang saya sangat bersyukur. Saya dilarang tampil di mana-mana saya sangat bersyukur. Wis, gak apa-apa aku tak leren di omah wis, tapi mari ngono nek ana apa-apa kono jate njaluk tolong aku. Ya, gitu. Satu. Nomor 2 gini, Mas. Kalau pakai kepelan tadi Bang,
Anda tahu ada seorang pendiri kartel narkoba terbesar yang pernah ada di dunia, yaitu di Kolombia, namanya Pablo Escobar. Sekitar tahun 80-an awal, dan dia meninggal ditembak oleh polisi Kolombia di atas genteng pada tahun 1993. Escobar itu punya filosofi begini. Dia yang memasok 80% narkoba di seluruh Amerika Serikat, sehingga dia musuh besar dunia. Dia mengatakan begini, saya itu ingin menjadi orang yang dicintai oleh orang lain, tapi saya tidak mampu. Ya sudah, saya turunkan derajat saya. Saya tidak bisa dicintai, tidak apa-apa, asalkan saya dihormati. Tapi ternyata tidak dihormati juga. Ya udah, kalau gitu saya tak turunkan lagi. Saya tidak dicintai, tidak dihormati, maka saya harus ditakuti oleh siapa saja. Kan begitu. Nah, Escobariah ini hampir mirip sama Maiyah, cuman terbalik. Kalau Maiyah itu, kita menghindar jangan sampai ditakuti orang. Itu loh Mas. Kita tidak ingin pakai kekuatan kepelan sehingga orang pada takut kepada kita. Syukur-syukur karena kita ini serius mencintai Indonesia, terus agak dihormati dikit-dikit. Tapi ternyata Tuhan kasih bahwa ternyata yang kita capai adalah lumayan kalau kita dicintai kok. Dan kita saling mencintai satu sama lain. Kan begitu. Nah, cinta tadi kan presisi dari jiwa manusia sebenarnya. Ini pertama Escobar. Yang kedua, yang pertama tadi kan Anda tahu kita menghindar loh Mas, tidak jadi kepelan loh Mas. Apa? Jadi madhab enggak mau. Saya pribadi kiai mau, ustadz gak cocok, intelektual gak payu, seniman gak diakoni, wis gak kabeh gak masalah wis. Aku gak kabeh wis. Masuk bandara tidak dipercaya 40 tahun loh saya. Masih dicurigayakan bunuh orang sehingga harus copot sabuk, harus ninggal gunting, ya toh. Masih dilihat KTP saya, gitu kan. Jadi saya tidak pernah dipercaya oleh Angkasa Pura nomor 1. Jadi saya sangat minder kalau ketemu Angkasa Pura. Sehingga saya kalau lewat di Halim, besok lusa pagi saya akan lewat Halim, itu langsung ada rekaman. Ya, sabuknya, ayo sabuknya dicopot. Benda-benda yang keras, pokoknya kabeh, pokoknya aku iki wong Meksiko kate mlebu Amerika ta ya apa aku iki ya. Aku iki tangkepan polsek ta ya apa, aku iki pengungsi ta ya apa, kok aku gak dipercaya selama hidup. Sehingga saya sangat tidak percaya kepada pihak yang tidak pernah percaya kepada saya itu. Kan begitu. Nomor 3. Rasulullah tidak pernah jadi khalifah, tidak pernah menjadi pemimpin formal, tidak pernah menjadi raja, kaisar, sultan atau apapun, tidak pernah. Yang dilakukan Rasulullah selama 10 tahun di Madinah pertama adalah menciptakan atau membuat blueprint atau master plan kota Madinah. Madinah itu artinya kota, nama kotanya Yasrib, ya. Kemudian dijadikan istilah peradaban Madaniyah, yaitu sesuatu yang bersifat kota. Udan ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan itulah cara Allah memberimu rizki yang tidak terduga. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah, singkat kata, pertama yang dia ciptakan adalah mencari sumber air, titik sumber air di kota. Nomor 2, dia menentukan memilah antara lahan pertanian, perkebunan dan lahan hunian. Nomor 3, baru mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan seterusnya. Selama hidup Rasulullah tidak pernah menjadi pemimpin formal. Dan kepalan pertama yang diciptakan oleh umat Islam adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah. Kalau Anda menyebut itu kebenaran, itulah kebenaran yang pertama. Kalau Anda menyebut itu kesalahan, itulah kesalahan umat Islam yang pertama. Sekarang umat Islam tidak punya jari-jari, yang punya adalah kepalan-kepalan saja. Jadi seluruh jari-jarinya itu merengkel menjadi satu kepalan. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk kembali ke sini karena seluruh terminologi dari Sabrang tadi kita pakai
untuk 1 jam terakhir nanti kalau masih memungkinkan kita berdiskusi mengenai Nabi Dholim, kalau tidak ya sudah bulan depan kita teruskan.